Bu Ida. Ya, Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Bu, meskipun panas menerjang tetap semangat Bu. Siap. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, baik sehat selalu. Alhamdulillah Bu. Ya. Pak Irwan, kabarnya hari ini mau melakukan kucing ya dengan Bu Etis? Iya Bu, hari ini nanti saya melakukan kucing dengan Bu Etis Bu. Baik Pak Irwan. Sebelum melakukan kucing, apa boleh tahu ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Irwan? Dalam kucing nanti Bu, rencana saya itu melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kalau boleh tahu spesifikasinya apa ya Pak ya? Jadi nantinya waktu kucing nanti itu sesuai dengan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mengembangkan potensi dari kucing Bu. Oke, kalau boleh tahu ini indikator ketercapaian dari tujuan kucing nanti apa? Nanti itu bisa dilihat lewat percakapannya Bu. Itu kucing mampu menyampaikan permasalahannya, mampu menggali tujuannya, mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi. Setelah itu kucing mampu menindaklanjut atau melakukan rencana aksinya. Jadi dari masalah tersebut nanti rencananya apa dia itu. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap rencana yang telah disepakati tadi. Selain itu saya juga mengembangkan kompetensi saya Bu. Jadi saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka, bebas dari penilaian dan asumsi, dan juga fokus pada area yang ingin dikembangkan pada kucing Bu. Baik Pak Irwan, sepertinya Pak Irwan sudah siap ini ya melakukan kucing ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Pak Irwan, ya, monggo bisa melakukan kucing dengan Bu Etis. Semangat ya Pak Irwan ya. Semangat, Bu. Semoga Oke. sukses Pak Irwan. Terima kasih Bu. Ya, saya lanjut sama-sama siap. kucing Bu ya. Bu Etis, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Irwan, selamat pagi juga. Alhamdulillah luar biasa Pak Irwan, sehat. Bagaimana Pak Irwan juga? Alhamdulillah hari ini tetap semangat dan juga masih diberi kesehatan sama Allah. Kemarin kan tadi malam Bu Etis kan WA ini ngajak ngobrol-ngobrol. Nah sekarang kan kita sudah tatap muka, kira-kira apa nih yang mau diobrolkan sama Bu Etis? Ini Pak, saya itu memikirkan murid saya yang bernama Lydia. Dia itu tidak bisa fokus di dalam pembelajaran, suka melamun. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Berarti ada murid Bu Etis yang suka melamun. Iya Pak, benar. Terus kita kira-kira percakapan kita nanti ini inginnya Bu Etis itu yang seperti apa? Saya itu ingin perubahan pada Lydia. Jadi saya ingin Lydia itu bisa lebih fokus lagi, bisa lebih mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak suka melamun. Itu Pak inginnya saya. Ingin itu tadi Bu ya. Terus kalau untuk kesehariannya Lydia itu seperti apa Bu? Kesehariannya Lydia ini yang pertama ketika dalam pembelajaran ini Pak, saya lihat anaknya itu tidak bisa fokus. Jadi suka mengganggu temannya, sering melamun juga, suka mencari-cari perhatian dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru juga. Tapi ketika saya beri tugas dikerjakan di dalam kelas itu kurang nilainya. Sedangkan ketika dikerjakan di rumah dia mampu Pak, dia bisa. Nah ini yang membuat saya bingung, galau bagaimana agar Lydia ini bisa fokus, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi permasalahan Ibu itu seperti itu tadi. Bu Etis sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Kalau menurut Ibu untuk menangani anak Lydia itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya mungkin melakukan pendekatan secara personal kepada si Lydia ini Pak. Jadi saya harus lebih memahami dia, lebih mengerti dia, dan nantinya saya juga harus tahu latar belakang keluarganya serta memahami karakter kebutuhan dasar dia. Butuh pendekatan personal Bu ya? Iya Pak. Lah rencana Ibu pendekatan personal itu kira-kira kapan Bu dilaksanakan?
Rencananya saya melakukan sesegera mungkin, Pak. Jadi secepat mungkin di pertemuan berikutnya saya akan lakukan rencana aksi ini melalui pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang ada sekeliling dia, datang ke rumahnya, mencari tahu kepada teman-temannya, sekeliling tetangga-tetangganya, begitu Pak. Secepatnya Bu ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Terus kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan itu dari siapa saja? Untuk dukungan yang saya butuhkan ini dari yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah, lalu dari teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat saya, tidak lupa juga dari wali murid. Saya butuh dukungannya karena di situ juga dapat informasi banyak dari mereka semuanya. Itu Pak. Oke Bu ya, jadi itu tadi percakapan kita. Dari percakapan kita tadi yang sangat luar biasa ini, apa sih Bu yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini, saya bisa mengidentifikasi siswa gimana caranya menghadapi karakter anak seperti Lydia itu Pak. Jadi saya harus memahami kebutuhan dasar anak itu dan menerapkan pembelajaran yang tentunya menyenangkan. Terus itu Bu ya, apa yang Ibu rasakan Bu setelah kita sharing-sharing ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa lega, plong, senang, bahagia. Karena dari sini yang tadinya saya semalaman tidak bisa tidur, ternyata saya dapat solusi untuk menghadapi karakter anak seperti Lydia ini seperti apa. Alhamdulillah Bu ya, jadi nanti minggu depan setelah selesai Ibu laksanakan rencananya, saya dikabari Bu ya. Jadi Iya, Pak. saya juga penasaran itu, tertarik dengan masalahnya Bu Etis. Itu saja Bu obrolan kita hari ini. Iya Pak, terima kasih Pak Irwan untuk hari ini waktunya. Sama-sama Bu Etis, kita lanjut di lain waktu saja ya. Iya. Terima kasih Pak Irwan sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Irwan. Halo Bu Ida. Sudah selesai nih proses kucingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar Bu. Baik, bagaimana tadi proses kucingnya? Apa saja yang sudah dilakukan? Jadi saya tadi alhamdulillah sudah memberdayakan Bu Etis atau Kuci, yaitu beliau mampu menyampaikan masalahnya, mampu menggali tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, dan beliau juga mampu Bu melakukan rencana aksi. Siap. Berdasarkan dia sendiri. Iya, iya. Dan yang terakhir, dia juga mampu bertanggung jawab kapan rencana itu dilaksanakan Bu. Bagus sekali. Dan itu ya. nanti tadi juga dalam percakapan juga dapat meningkatkan kemampuan saya Bu, kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka, juga fokus pada area yang ingin dikembangkan Kuci Bu. Oke, mantap sekali ya proses kucingnya tadi ya Iya Pak Bu, Irwan. pastinya lah. Oke, berdasarkan tadi Pak Irwan hasil kucingnya, Pak Irwan sudah mengikuti alur Tirta Pak, dan juga sudah bisa mengembangkan 3 kompetensi, yaitu present, hadir penuh, kemudian melakukan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Seandainya ada skala 1 sampai 4, Pak, saya berani ngasih Pak Irwan skala 4 Wah, ini. luar biasa Bu, Ibu ini. Iya, karena sudah sempurna menurut saya. Alhamdulillah Bu. Iya. Sama-sama belajar Bu. Siap. Nanti bisa terus dikembangkan ya Pak Irwan. Iya, Semoga Bu. bisa bermanfaat untuk kesehariannya. Siap Bu. Ya, terima kasih Pak Irwan. Sama-sama Bu. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu ya Pak Irwan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu. Sudah? Assalamualaikum Bu Etis, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Irwan. Alhamdulillah luar biasa hari ini, sehat, bahagia, menyenangkan. Alhamdulillah Bu Etis. Bagaimana Pak Irwan? Alhamdulillah hari ini saya sendiri juga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Dengar-dengar Bu Etis hari ini nanti mau kucing ya sama Iya. Bu Ida. Iya Pak. Menurut Bu Etis kompetensi apa nih yang nanti mau dilakukan saat kucing? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak Irwan. Kalau secara spesifiknya yang bagian mana Bu? Yaitu proses coaching yang sesuai dengan prinsip coaching Pak. Seperti kemitraan, memaksimalkan potensi coaching, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan kalau untuk indikator ketercapaian
kucing nanti itu yang bagaimana? Ya, nanti dilihat dari percakapannya, yaitu memberdayakan kucing dengan menyebutkan tujuannya nanti apa, setelah itu mengidentifikasi masalahnya bagaimana, dan rencana aksinya seperti apa. Lalu tidak lupa tanggung jawab yang akan dilakukan dan disepakati secara kontinu, Pak. Selain itu juga ada pengajuan pertanyaan yang berbobot dan terbuka, bebas dari penilaian dan asumsi, serta fokus pada area yang ingin dikembangkan dari kucing. Itu Pak Irwan. Itu tadi Bu ya indikatornya. Ya udah Bu, silakan dilanjut proses kucingnya. Semoga berhasil dan sukses Bu Etis ya. Amin. Terima kasih, mohon dukungannya dan doanya ya Pak Irwan ya. Ya. Saya lanjutkan dulu ya Pak Irwan ya. Silakan Bu Etis. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Etis. Selamat datang Bu Etis. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana Bu Ida kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Etis bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini, sehat juga Bu Ida. Amin. Nah Bu Ida kemarin sempat WA saya ya, katanya ingin ngobrol sharing bersama-sama melakukan proses kucing. Iya ini Bu Etis, saya kemarin WA Bu Etis. Alhamdulillah Bu Etis hari ini mau ketemu dengan saya, mau membantu saya. Iya Bu Ida, nah ini kira-kira permasalahan yang dihadapi Bu Ida apa ya? Gini Bu Etis, saya mau curhat ini sama Bu Etis. Iya. Saya ini kan diharuskan bisa ngomong di depan umum ya Bu Etis ya. Tapi menurut saya itu kemampuan saya itu masih kurang Bu Etis dalam melakukan pembicaraan di depan umum atau public speaking saya lah masih sangat kurang. Oh gitu, berarti masalah yang dihadapi Bu Ida ini terkait public speakingnya Bu Ida ya? Iya Bu Etis. Benar begitu ya Bu Ida? Iya ya? benar sekali. Nah ini kira-kira untuk public speaking yang dihadapi Bu Ida ini dalam waktu berapa lama Bu Ida? Sudah lama sih Bu Etis, saya kan orangnya pemalu ya Bu Etis, jadi aduh ketika ngomong di depan umum itu rasanya grogi gitu loh Bu Etis. Iya. Oke, Bu Ida berarti sudah mengalami public speaking ini sudah lama ya? Iya dari benar. dulu. Nah ini apa ada beberapa hal yang membuat Bu Ida seperti ini? Ya itu tadi Bu Etis, mungkin ya karena saya jarang berkesempatan untuk ngomong di depan umum atau jarang melakukannya. Jadi akibatnya yaitu tadi ketika saya disuruh ngomong di depan umum itu saya nervous gitu. Kemudian banyak hal yang terlupakan akhirnya Bu Etis karena saking nervousnya. Oh ya, berarti Bu Ida tadi memang nervous ya dari Iya. awal itu ketika melakukan pembicaraan di tempat umum. Iya benar Bu Benar Etis. begitu. Nah ini untuk melihat faktor penyebabnya seperti itu, apakah ada rencana yang dilakukan Bu Ida untuk bisa meningkatkan public speaking itu? Saya kemarin sih sudah beli buku ya Bu Etis ya, kemudian baca-baca di internet. Iya. Tapi sih sepertinya pengaruhnya nggak begitu besar. Di sini saya ingin mengkonsultasikannya ke pihak Waka, terutama Waka SDM untuk pengembangan diri saya tadi. Mungkin ada fasilitas dari sekolah untuk saya bisa mengembangkan kemampuan saya ketika ngomong di depan umum atau memberikan kesempatan saya yang lebih sering gitu Bu Etis. Kemudian juga saya sebenarnya siap kok Bu Etis kalau disuruh belajar ke orang lain untuk public speaking ini Bu Etis. Oh, berarti Bu Ida ini memang akan melakukan beberapa tindakan. Ya. Salah satunya yaitu berkonsultasi dengan Waka SDM tadi ya Bu Ida ya. Iya Bu Etis. Lalu Bu Ida juga berkoordinasi dengan beberapa pihak. Setelah itu juga tidak lupa siap belajar. Siap, ya benar sekali Bu Etis. Luar biasa Bu Ida. Nah ini untuk rencana pelaksanaan itu kira-kira bisa dimulai kapan Bu Ida? Mungkin saya akan konsultasi di bulan awal April ya Bu Etis, karena minggu ini kan anak-anak masih ujian ya Bu Etis. Jadi Bapak Ibu Guru Waka itu sepertinya masih sibuk dengan ujian ini. Jadi nanti setelah anak-anak selesai ujian,
minggu berikutnya saya akan melakukan konsultasi tadi. Baik Bu Ida, untuk mulainya nanti bisa di bulan April ya? Di Ya, awal April, kan nanti, seminggu lagi ya itu kalau nggak salah Bu Etis. Nah itu nanti kira-kira menurut Bu Ida perlu dukungan siapa saja untuk itu? Pastinya ya teman-teman sejawat saya Bu Etis, karena mereka yang bisa mendukung saya. Kemudian ada Waka SDM tadi terkait pengembangan diri saya. Kemudian ada Waka kurikulum, karena pasti nanti ketika saya berlatih itu sedikit banyak akan mengganggu pembelajaran saya, tapi harapan saya itu tidak akan mengganggu ya Bu Etis. Kemudian pastinya juga kepala sekolah Bu Etis, karena kebijakan itu kan semua berada di kepala sekolah, seperti itu. Luar biasa Bu Ida, alhamdulillah Bu Ida sudah memecahkan refleksi sendiri tadi. Iya ya Bu Etis ya, nggak terasa lah Bu Etis. Tidak terasa Bu Ida ya, banyak hal yang bisa Bu Ida pecahkan dari masalah Bu Ida tadi terkait public speaking tadi. Jadi semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar Bu Ida ya. Siap. Nah itu kita sudah di akhir sesi ini Bu Ida. Kira-kira apa yang Bu Ida dapatkan dari sharing-sharing kita hari ini? Iya, jadi tadi itu saya bisa menyebutkan semuanya ya Bu Etis ya. Jadi saya akan melakukan koordinasi ya tepatnya ke Bapak Ibu Guru Waka, sama ke teman-teman, sama juga dengan pastinya dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian juga saya akan mencoba mengikuti pelatihan untuk public speaking tadi. Wow sekali Bu. Dan ini bagaimana nih perasaannya Bu Ida setelah sharing-sharing kita hari ini? Lega banget Bu Etis. Ya Allah, akhirnya ya saya bisa menemukan jawabannya. Alhamdulillah Bu Ida, semoga nanti juga bisa berkembang public speakingnya ya. Amin. Nah Bu Ida, dari hari ini tadi sudah cukup menurut saya. Nah ini semoga juga kedepannya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Saya bisa mendoakan dan saya bisa mendukung Bu Ida untuk terus meningkatkan public speakingnya. Nah, Ya, Bu Ida, amin. Terima kasih banyak ya Bu Etis Ya, sudah membantu sama-sama. saya untuk mencari solusi dari apa yang saya hadapi tadi. dan Terima tidak kasih lupa ya banyak. Bu Ida ya, nanti kalau sudah dilaksanakan bagaimana prosesnya, hasilnya saya dikasih tahu ya. Saya Siap. Pasti akan saya kabari nanti Bu Etis. Nah, terima kasih Bu Ida ya. Ya, sama-sama Bu Etis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Etis, coachingnya tadi sudah berjalan lancar. Apa nih yang telah Bu Etis lakukan saat coaching tadi? Alhamdulillah Pak Irwan, tadi berjalan lancar proses coaching tadi dengan Bu Ida. Yang pertama memberdayakan coaching untuk menyampaikan tujuannya apa, permasalahannya bagaimana, lalu rencana aksinya seperti apa, dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan serta dijalani secara kontinu. Tidak lupa juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu fokus pada area yang ingin dikembangkan serta bebas dari penilaian dan asumsi. Itu Pak Irwan. Sangat luar biasa Bu Etis ya. Alhamdulillah. Jadi kegiatan coachingnya Bu Etis tadi sudah berjalan dengan lancar, sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah memenuhi 3 kompetensi, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan terutama mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi awal yang diinginkan Bu ya. Nah, kalau misalkan saya bisa menilai antara 1 sampai 4, Bu Etis ini dapat nilai 4 Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Irwan. Sama-sama. atas penjelasan. Jadi semoga kedepannya bermanfaat dan lebih ditingkatkan lagi Bu Etis. Siap Pak Irwan. Dan terima kasih banyak atas pengamatan dari Pak Irwan. Semoga juga bermanfaat untuk saya. Sama-sama. Sekian dari saya tadi Pak Irwan ya. Semoga juga nanti akan semakin berkembang proses Amin, coaching. amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Etis. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Etis. Bu Etis bagaimana? Alhamdulillah Bu Ida sehat juga. Alhamdulillah, iya. Hari ini Bu Ida akan melakukan proses coaching dengan Pak Irwan ya? Iya benar sekali Bu Etis. Setelah ini saya mau melakukan coaching dengan Pak Irwan.
Baik Bu Ida, kompetensi apakah yang nantinya ingin dikembangkan dari proses kucing nanti Bu? Pada saat kucing nanti saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Irwan. Baik, untuk bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Ida? Saya ingin melakukan observasi yang sesuai dengan prinsip kucing Bu Etis, yaitu kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dari kucing, serta saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat kucing nanti. Baik. Nah, ini untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Bu? Saya berharap nanti kucing bisa menyebutkan permasalahannya, Ibu. Setelah itu kucing bisa menyampaikan tujuan apa sih yang ingin dicapai dari proses kucing nanti, kemudian mengidentifikasi masalahnya, terus membuat rencana aksi untuk kedepannya seperti apa, kemudian juga tanggung jawab yang akan disepakati oleh kucing tadi Bu Etis. Kemudian selain itu saya sendiri juga ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing, kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, serta fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh kucing tadi. Luar biasa Bu Ida, semoga proses kucing nanti bisa berjalan dengan lancar Bu Ida. Amin, doanya ya Bu Etis ya. Pasti itu Bu Ida. Baik, silahkan dilanjutkan Bu Ida proses kucingnya nanti dengan Pak Irwan ya. Ya, baik Bu Etis, terima kasih ya Bu Etis sama-sama, waktunya. Bu Ida. Ya, Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang ya Pak Irwan. Selamat siang juga Bu Ida. Bagaimana kabarnya ini Pak Irwan? Alhamdulillah Bu Ida, hari ini sedikit terganggu pikiran saya Bu Ida. Aduh, kenapa ini Pak Irwan kok pikirannya terganggu ini? Saya jadi penasaran ini. Gini Bu Ida, di kelas saya itu masih ada siswa yang saling membuli Bu Ida. Gitu ya Pak Irwan ya. Baik, Pak Irwan mau ada proses kucing nggak dengan saya? Mau dong Bu Ida pastinya. Boleh ya, kita coba ya Pak Irwan ya. Siap. Kira-kira apa sih tujuan Pak Irwan kok mau saya kucing? Jadi kalau bisa nanti setelah kita sharing ini nanti murid saya itu saya menemukan solusi untuk murid saya agar tidak membuli lagi Bu Ida. Oh gitu ya Pak Irwan. Kira-kira tadi kan ingin membuat muridnya agar tidak ada proses bully lagi ya Pak Irwan ya. Karena saya yakin itu tidak mengenakan ya Pak Irwan. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak Irwan seperti apa kejadiannya itu tadi untuk proses bullyingnya di tempatnya Pak Irwan? Jadi di kelas saya itu kan alhamdulillah muridnya cukup banyak Bu, 7 ekor. Oh banyak sekali ya Pak ya. Dan 7 itu kemarin itu ada 3 anak yang saling membuli Bu. Jadi mereka itu membuli, ya bukannya kok alhamdulillah. Mereka membuli itu lewat ejekan. Oh gitu. Lewat ejekan, bukan lewat fisik. Ya. Lewat ejekan, mengejek nama orang tua. Oh gitu ya Pak Irwan ya. Mengejek nama orang tua, mengejek ya nama-nama sebutan paloan itu loh kalau bahasa Jawanya. Jadi ya. itu sampai nangis dan akhirnya ada siswa saya itu yang dibully gara-gara bully itu besoknya nggak mau berangkat sekolah. Nggak sekolah ya Pak ya. Iya. Baik. Sangat memprihatinkan Bu. Ini masih belum menemukan solusinya saya Bu. Baik Pak Irwan. Berarti tadi Pak Irwan menceritakan ya dari kelas yang Pak Irwan ajar itu ada beberapa 3 anak yang suka melakukan bullying ke temannya ya Pak Irwan ya. Iya Bu. Yang dimana bullying itu mereka menyebutkan nama orang tuanya, kemudian nama julukan mungkin ya Pak ya, julukan. Kemudian juga dampaknya itu sampai tidak masuk dan juga ada yang menangis gitu nggih Pak Irwan nggih. Siap. Kalau boleh tahu nih Pak Irwan, itu sudah berjalan berapa lama Pak Irwan? Iya, kemarin itu terjadi ketika saya melaksanakan tugas luar sekolah Bu. Jadi waktu tugas luar sekolah itu kelas saya itu kan otomatis kosong Bu. Nah, diisi oleh guru-guru piket. Nah, guru piket kan belum tentu dia hadir di kelas sepenuhnya Bu. Oh iya benar. Jadi ada kala waktu guru jam kosong itu
terjadi bullying itu Bu. Jadi tidak kok sudah berlarut-larut itu bukan. Jadi mungkin seminggu kemarin saja Bu. Sekitar Itu seminggu ya Pak Irwan. Iya Bu. Ya, pada saat Pak Irwan dapat tugas di luar Ya, sekolah. Baik Pak Irwan. Kira-kira berarti kan kejadiannya 1 minggu ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira dalam 1 minggu ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Irwan ke murid-muridnya tadi dalam menghadapi bullying tadi? Kemarin itu saya identifikasi dulu Bu. Saya cari tahu anak-anak ini kenapa kok bisa kok sampai mengejek teman-temannya dulu. Ya. Jadi saya nggak mau langsung ambil tindakan, saya cari tahu dulu. Ini anak ini itu mengejek itu motivasinya apa dulu. Ternyata saya selidiki lagi, ternyata ada beberapa indikator yang menyebabkan mereka melakukan bullying. Bullying tadi. Namun setelah rencana saya ke depannya itu melakukan komunikasi personal Bu. Mati Siap. pendekatan secara personal. Ya. Dan juga saya mau mengimplementasikan tentang sosialisasi teman saya kemarin masalah keyakinan kelas Bu. Oh gitu, siap. Jadi nanti keyakinan kelas, harapan saya dengan keyakinan kelas nanti anak-anak didik itu bisa lebih sadar akan pentingnya menghormati orang lain, menghormati teman siap. sebaya. Jadi tindakan-tindakan bullying itu agar bisa diminimalisir. Terlebih lagi alhamdulillah jikalau bisa dihilangkan. Jadi itu rencana saya. Siap. Berarti yang baru dilakukan, baru melakukan identifikasi nggak Pak Irwan? Baik, Pak Irwan tadi sudah menyebutkan untuk rencana ke depannya akan melakukan komunikasi personal, kemudian membuat keyakinan kelas nggak Pak Irwan? Selain itu ada lagi nggak Pak Irwan yang mau dilaksanakan? Selain membuat keyakinan kelas sama apa tadi komunikasi personal dengan anak-anak? Pastinya saya juga komunikasi dengan rekan sejawat dan juga wali murid. Komunikasi dengan rekan sejawat dan wali murid. Selain itu ada lagi nggak Pak? Jadi artinya Ya. kalau dengan wali murid kan kita lebih tahu latar belakangnya di kehidupan sehari-harinya di rumah. Ya. Jadi barangkali nanti mereka itu membuli itu ternyata kok di rumah dia punya dendam dengan si A misalkan. Iya. Ternyata sampai ke sekolahan, akhirnya di sekolahan berlanjut. Nah, itu kan termasuk salah satu latar belakang Bu. Jadi Ya. salah satunya itu Bu. Apa ada lagi Pak rencana lain selain itu? Sepertinya 2 rencana itu Itu ya Pak ya. 3 tadi sudah Ya, cukup. 4 Pak. Jadi tadi melakukan komunikasi secara personal, Oke, ya, Bu. kemudian rencana yang kedua membuat keyakinan kelas, kemudian melakukan kerjasama dengan teman sejawat, dan yang terakhir tadi komunikasi dengan wali murid. Aduh bagus sekali Pak Irwan rencananya ini. Pak Irwan sudah menemukan loh jawabannya sebenarnya. Alhamdulillah Iya, Bu. kalau boleh tahu ini kapan rencananya akan dilaksanakan? Rencananya saya itu Bu ya, kalau bisa ya cepatnya Bu. Paling tidak Secepatnya, ya kapan minggu gitu, depan Pak? lah. Minggu Gitu depan ya. agar cepat terlaksana, agar tindakan-tindakan tersebut segera teratasi Bu. Tidak sampai menimbulkan keresahan dan menyebar ke kelas-kelas yang lain. Baik, mau melaksanakan apa dulu nih Pak Irwan? Yang pasti nanti kan saya komunikasi dengan rekan sejawat Rekan, dulu. yes, ya. Saya ingin tahu latar belakang di kelas rendahnya dulu. Dulu itu anak itu bagaimana. Siap. Setelah itu ke orang tuanya, lalu ke personalnya anak-anak, baru ke lanjut ke Keyakinan keyakinan. kelas. Sudah berurutan ya Pak Irwan ya. Kira-kira dalam melakukan semua rencana aksi tadi, Pak Irwan butuh bantuan siapa saja? Yang pasti nomor 1 ya wali murid itu. Wali murid ya Pak. Ya, wali murid itu. Wali murid itu yang pasti yang nomor 1 yang saya butuhkan. Karena apa? Karena dengan kerjasama dengan wali murid kan kita bisa mengawasi anak didik itu waktu di luar sekolah. Siap. Itu Bu. Selain itu siapa Pak? Ya, selain itu ya rekan sejawat tadi Bu, rekan sejawat Gitu sama ya.
konsultasi dengan kepala sekolah pastinya. Gitu ya Pak Jadi ya. apapun tindakan kan harus izin ke kepala sekolah. Bu. Ya. Mungkin ada lagi? Sudah sepertinya. Sudah ya itu, Bu. Pak ya. Jadi tadi sebenarnya Pak Irwan itu sudah menyebutkan semuanya, di mana masalah Pak Irwan itu anak-anak yang sudah melakukan bullying karena seminggu Pak Irwan mendapatkan tugas luar tadi. Kemudian Pak Irwan sudah melakukan banyak hal tadi ya Pak ya. Baik Pak Irwan, kita ini sudah di akhir sesi loh Pak Irwan. Alhamdulillah. Iya, Bu. Pak Irwan sudah menemukan jawabannya. Iya, Bu, tidak Kira-kira terasa, iya, ya. kira-kira apa tadi yang bisa direfleksi dari komunikasi kita tadi? Alhamdulillah Bu ya, tadi itu dengan sharing kita tadi saya bisa menemukan solusi-solusi. Nah, antara lain tadi komunikasi personal, komunikasi Iya. dengan rekan sejawat, komunikasi dengan wali murid, sama Siap. membuat keyakinan kelas itu. Siap. Jadi saya berharap juga rencana-rencana saya tadi segera bisa saya implementasikan dan juga bisa mendapatkan hasil maksimal, Bu. Iya, amin Pak Irwan. Bagaimana nih setelah proses coaching kita? Perasaannya Pak Irwan seperti apa? Ya, pastinya lega Bu ini. Lega, sedikit Alhamdulillah plong ya. lah. Karena Iya. unek-unek sudah tersampaikan, Bu. Siap, siap. Alhamdulillah berarti bermanfaat ya Pak Irwan ya. Alhamdulillah, Bu. Baik Pak Irwan, ini kan rencana minggu depan sudah dilaksanakan ya. Bu. Nanti boleh dong cerita-cerita ke saya hasilnya Siap, Bu, seperti siap, Bu. apa. Siap, Saya Bu. tunggu ya Pak Irwan Siap, ya. siap. Siap. Baik Pak Irwan, sampai di sini ya proses coaching kita ya. Bu, terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktunya sharing-sharing dengan saya ini, Bu. Siap, baik sama-sama Pak Irwan. Semoga bermanfaat untuk Pak Irwan. Terima Baik. kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ida, proses coaching dengan Pak Irwan berjalan lancar. Alhamdulillah Bu Etis. Sudah Luar selesai biasa, proses ya, coachingnya. Alhamdulillah. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan pada percakapan coaching tadi, Bu Ida? Baik, di sini saya mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kuci tadi Bu Etis, dengan di mana Kuci tadi mampu menyebutkan tujuan yang ingin dicapai pada saat proses coaching tadi. Kemudian Pak Irwan tadi mampu mengidentifikasi masalahnya secara detail, kemudian menyebutkan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Irwan untuk kedepannya Bu Etis, serta Pak Irwan mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati tadi yang akan dilakukan ke depannya. Seperti itu Bu Etis. Dan pada saat proses coaching tadi, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Irwan, kemudian bebas dari pilihan dan asumsi, kemudian fokus, saya bisa memberikan pertanyaan yang fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Pak Irwan tadi. Ya, baik Bu Ida. Alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan lancar. Iya, sudah lega juga saya. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Ida ini sudah menerapkan alur pembelajaran coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, Siap. dan sudah mencapai 3 kompetensi juga, presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga yang terpenting adalah pertanyaan berbobot. Nah, Siap. ini Bu Ida, kalau misalkan ada skala 1 sampai 4, saya akan beri Bu Ida skala yang maksimal, yaitu skala 4. Aduh Bu Etis, saya jadi malu ini. Aduh, terima Luar kasih biasa, banget ya. Terima ya. kasih ya Bu Etis ya. Iya, Bu Ida, Iya, saya sama-sama. juga terima kasih atas waktunya Bu Etis, Iya. mau mengobservasi saya untuk melakukan proses coaching ini. Ya, sama-sama Bu Ida, Iya. semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih Bu Etis. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.